Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Senang bisa berjumpa Anda kembali di saat teduh pemuritan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon penyertaan-Nya. Dan mari kita juga bersyukur buat kebaikan-Nya yang sudah kita terima hingga saat ini. Oh Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mohon Engkau menolong kami sepanjang hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat menjadi umat yang tahu bersyukur kepada-Mu, untuk membalas segala kebaikan-Mu dengan apa yang bisa kami lakukan. Oh Tuhan, kami datang kepadamu. Haleluya. Mari sembah Dia jemaat Tuhan. Mari keluarkan suaramu, ucapkan syukurmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur. Ya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersyukur pada Tuhan jemaat Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima hingga hari ini. Ingat kembali segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersyukur dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari kita akan nyanyikan kembali ref lagu ini, tetapi dengan segenap hati kita. Oh Jesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih buat korban-Mu di Kalvari. Terima kasih, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ya Rama sekebere ramadaka, dimakuru, demakabara rama sekebere. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
tidak perlu cemas atau khawatir tentang apapun. Karena Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, itu juga menyertai hidup kita. Kita aman dalam tangan-Nya. Ikuti saja rencananya, ikuti saja firman-Nya, dan layani Dia. Maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu, bahkan hidup keturunanmu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan syukur, dengan iman, dengan penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Karena kita ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Karena Engkau baik buat kami. Kami bersyukur karena kami tahu kami ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, ada dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Kami aman dalam lindungan-Mu. Kami aman ada bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengizinkan Engkau untuk memerintah kehidupan kami Tuhan. Karena Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami ini. Silakan tuntun hidup kami. Silakan memerintah kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Oh Jesus. Ya rakabasyaga barabadahu kabarakahasana. Ikabara mana masike. Engkaulah Tuhan
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, ya Kau Raja kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, ya Kaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah jadikan Dia Tuhan dan Raja yang berkuasa atas hidupmu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Berserah penuh. Oh, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, berkuasa atas kami. Kami tunduk taat kepada-Mu Tuhan, ya Tuhan. Ini kami, pakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Oh,
ini kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Silakan pakai kami Tuhan untuk hidup sebagai alat kemuliaan-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang padamu, kami berserah penuh kepadamu. Oh Yesus, ya Rasul, haleluya. Jesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau dedikasikan hidup kami untuk hidup menyukakan hati-Mu, hidup seturut dengan mau-Mu saja, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi, nyanyikan dengan segenap hati Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa. Dan pagi hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Victor. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau lebih dulu mengasihi kami. Engkau telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami, dan kami boleh menikmati kasih yang sempurna, kasih yang terindah, kasih yang terbaik di dalam hidup ini. Sehingga hidup kami boleh menikmati segala yang terbaik. Bahkan di dalam kasih anugerah-Mu, hidup kami semakin naik, semakin berkembang, dan semakin lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, menjadi sebuah kerinduan hati kami. Hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kami boleh bersinar, boleh menjadi terang dan garam bagi lingkungan dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau yang akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu. Engkau yang akan memakai dan mengurapi kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui sikap hati yang ada di dalam hidup anak-anak-Mu ini, kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh memancarkan kasih Tuhan. Hidup kami boleh menjadi terang bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau mengurapi kami semua, Engkau memperlengkapi kami semua. Pakai hidup kami ya Tuhan dengan apa yang ada di dalam hidup kami ini. Kami bawa semuanya itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Di dalam keadaan apapun, entah ketika kami sakit, biarlah melalui keadaan yang sakit ini, kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Ketika kami sembuh dari sakit penyakit, kami boleh bersaksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami mengalami kejatuhan, ketika kami mengalami kekurangan, ketika kami merasa kami dihina, direndahkan oleh orang lain, tapi biarlah sikap hati kami, bahwa semua itu justru akan dipakai oleh Tuhan. Melalui hidup kami, ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi kesaksian untuk nama Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi ini pun kami berdoa buat setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan terus menuntun setiap anak-anak-Mu untuk mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah yang lemah Engkau kuatkan, yang susah terus Tuhan beri penghiburan, yang sedang menghadapi jalan yang buntu, Tuhan buka jalan-jalan yang baru di dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengar pesan firman-Mu. Engkau mengurapi, memberkati hamba-Mu, dan juga memberkati kami semua. Kami siap mendengar pesan Tuhan, dan kami terima firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Mari kita menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, inilah perkataan Tuhan Yesus ketika beberapa muridnya ingin mendapat kedudukan yang dihargai oleh banyak orang. Mereka ingin menjadi yang terbesar, yang terutama, mereka ingin menjadi orang yang terhormat, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, memberikan satu motivasi bagi murid-muridnya bahwa
Justru Tuhan yang besar saja, Tuhan yang mulia saja, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Firman Tuhan saya bacakan kembali supaya Bapak Ibu lebih jelas. Ini dalam terjemahan baru, ini berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam terjemahan lain, kata-katanya berbunyi seperti ini bahasa Indonesia masa kini. Sebab anak manusia pun tidak datang untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Dalam keadaan banyak orang ingin dilayani, justru Tuhan berkata, aku datang untuk melayani. Banyak orang ingin menjadi bos, tetapi Tuhan Yesus datang untuk merendahkan diri, melayani banyak orang. Tuhan Yesus adalah teladan utama bagi semua orang Kristen. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Karena kita anak-anak Tuhan, harusnya kita mengerti bahwa apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kita ikuti. Kalau kita datang ke satu tempat, bukan kita ingin dilayani, tetapi kita melayani. Kalau kita masuk rumah seseorang, kita harusnya jadi berkat, bukan selalu ingin diberkati. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini tentu beberapa di antara Bapak Ibu sedang berkunjung ke rumah saudara, ke tempat kerabat, mungkin ke orang tua juga. Ketika Bapak Ibu sampai di sana, datang di sana, harusnya kita menjadi berkat. Tuhan Yesus datang untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk berkorban. Kata-katanya tadi, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ada 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia ini. 1, melayani. 2, berkorban, memberikan nyawa bagi banyak orang. 3, menjadi tebusan. Dengan kata lain, menolong, menyelamatkan orang lain. Hal ini kalau dilakukan oleh anak-anak Tuhan, tentu ketika kita datang, ketika kita mengunjungi rumah kerabat, tentu kerabat yang kita kunjungi akan merasa senang karena kedatangan kita membawa berkat, bukan membawa sesuatu yang menyesakkan keluarga yang didatangi. Nah, inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan. Melayani dan bukan dilayani. Berkorban, bukan mengorbankan orang lain demi ambisi pribadinya. Memberi pertolongan, bukan selalu ingin ditolong. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berambisi untuk menjadi bos yang selalu minta dilayani. Tetapi Tuhan memberikan contoh teladan untuk kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan harusnya seperti ini. Seperti Tuhan Yesus. Menjadi anak Tuhan harusnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Kemana dia datang, harusnya dia menjadi berkat. Membawa damai, membawa sukacita bagi banyak orang. Dalam Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita hidup melayani, ketika kita datang ke tempat orang lain, atau mungkin ketika kita didatangi orang lain juga, harusnya kita menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya hanya mengingatkan, mari kita menjadi berkat seperti Tuhan Yesus menjadi berkat. Karena ketika kita menjadi berkat bagi orang-orang yang kita datangi, tentu orang-orang itu akan merasa senang, mereka akan bersyukur dengan kehadiran kita. Ada banyak kali ketika saya menghadapi masalah, saya menjaga diri untuk tidak datang ke rumah saudara. Ketika saya sedang bermasalah, saya menjaga diri untuk
berusaha jangan sampai saudara saya merasakan hal yang saya rasakan. Tentu saya perlu pertolongan, tetapi yang terutama saya datang kepada Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan agar masalah saya bisa terselesaikan. Bapak Ibu, walaupun begitu kadang saya goyah juga. Sekali waktu dalam kondisi yang memang tidak saya prediksi, keuangan kami bulan itu habis dan masih beberapa hari ke depan masih harus saya membiayai keluarga. Bapak Ibu, saya punya adik dan adik saya cukup dengan keberadaannya. Waktu itu saya berpikir, ini kalau pinjam aja sama adik pasti semua beres. Tapi sejak saya ditolong Tuhan, keluarga kami lepas dari hutang, saya berjanji dalam hati Tuhan, saya tidak ingin punya hutang walaupun itu sama saudara. Dan waktu ada bisikan-bisikan, sudah kamu kan perlu uang, pinjam aja sama adik, toh adikmu juga pasti kasih, kan selama ini kamu belum pernah pinjam sama dia, pinjam aja pasti dikasih. Bisikan itu ada Bapak Ibu, dan hampir saya telepon adik saya, tetapi di sisi lain Tuhan mengingatkan, berserah kepadaku, percaya kepadaku. Di saat seperti itu saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong, saya tidak ingin punya utang walaupun itu sama saudara. Karena saya sudah melihat beberapa keluarga, beberapa saudara bisa tidak saling mengakui satu sama lain sebagai saudara karena masalah hutang dalam keluarga. Waktu meminjam semuanya terasa manis, tetapi waktu mengembalikan akhirnya terjadi masalah. Dan saya tidak ingin karena uang terus persaudaraan terputus. Yang saya lakukan waktu itu, saya duduk di kaki Tuhan. Saya minta, Tuhan tolong kami, cukupkan kami dengan apa yang Tuhan berikan. Dan puji Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Jadi Bapak Ibu, apakah memang orang Kristen tidak boleh berutang? Boleh Bapak Ibu, boleh berutang. Tuhan Yesus saja berutang kok. Oh, kapan Tuhan Yesus berutang? Ya, Tuhan Yesus pinjam keledai. Ya, terus Tuhan Yesus pinjam gedung tingkat 2 untuk perjamuan malam, untuk mengadakan perjamuan. Dan Tuhan Yesus meminjam, tetapi Tuhan Yesus katakan, aku akan segera mengembalikan. Jadi orang Kristen boleh pinjam? Boleh. Tapi ayo bayar, segera bayar. Dan kalau tidak bisa bayar, tidak suka bayar utang, Rasul Paulus berkata, kita tidak boleh berutang kepada siapapun juga. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke tempat orang lain, mari kita menjadi berkat. Ke rumah saudara sekalipun harusnya menjadi berkat. Alangkah baiknya ketika kita datang ke rumah saudara, kita sedang kondisi baik, sedang diberkati Tuhan, sehingga kehadiran kita membawa berkat bagi saudara-saudara kita yang kita datangi. Tetapi kalau kondisi kita dalam kondisi kekurangan, harus diingat, anak Tuhan ketika datang ke tempat saudaranya, jangan meminta-minta, jangan meminjam. Anak Tuhan harus tetap menjadi berkat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, ketika kita bekerja untuk, mungkin secara kasat mata kita bekerja mencari nafkah untuk anak istri, untuk keluarga kita. Tetapi ketika kita bekerjalah seperti kita untuk Tuhan, sehingga kita ada pengharapan bahwa Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di kantor, ketika Bapak Ibu bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau seperti untuk Tuhan, ada bos, tidak ada bos, Bapak Ibu akan bekerja dengan baik. Kalau untuk manusia, ketika bosnya ada, kita semangat bekerja, sungguh-sungguh, dan ketika bosnya tidak ada,
kita mulai malas-malasan. Ketika bosnya ada, kita berkata baik-baik gitu ya. Ketika bosnya tidak ada, kita membicarakannya dengan tidak baik. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan prinsip firman Tuhan ini, ada bos, tidak ada bos, kita bekerja dengan sangat baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Saya sangat yakin ketika kita melakukan hal yang baik dan tidak dilihat oleh orang lain, ada mata yang melihat kita. Ada Tuhan Yesus yang melihat. Ketika saya mulai melayani, belajar menjadi hamba Tuhan, saya mulai dengan training TC dulu di satu gereja. Di tempat itu saya dilatih untuk melayani. Karena Opa Gembala kami berkata, Yanto, kalau kamu jadi pendeta bukan jadi bos. Kamu harus belajar melayani. Dan kadang Opa Gembala suka berkata, itu ada piring bekas tamu gereja, bekas jemaat. Yuk kamu cuci dah. Kamu di rumah kan ada pembantu kan? Iya Opa. Nah sekarang kamu yang cuci. Jadi di rumah saya ada pembantu yang nyucikan bekas makan saya. Di gereja ketika saya training, saya harus cuci piring bekas orang. Tapi saya lakukan dengan senang hati, karena saya pikir itu bukan pekerjaan yang berat, begitu ya. Kemudian sekali waktu Opa Gembala katakan, ayo bersihkan WC. Biasanya WC di tempat saya cukup bersih gitu ya. Ini WC-nya WC umum di gereja dan itu modelnya model Belanda, jadi itu dalam. Dan saya disuruh bersihkan lubang WC-nya yang ya maaf agak kotor gitu ya. Dan saya mencoba membersihkannya pakai alat pembersih yang pakai gagang. Tapi ketika dilihat oleh Opa Gembala berkata, bukan begitu kerjanya. Ambil pakai tanganmu sikatnya, pakai sikat yang tanpa gagang. Dan saya harus, Opa Gembala langsung memasukkan tangannya, memberikan contoh, dia bersihkan. Dan tangannya tentu kena dengan kotoran-kotoran yang ada di sekitar WC itu. Ketika saya melihat teladan dari Opa Gembala ini, Opa Gembala ini kan dihormati banyak orang, disayang banyak orang, tapi masih mau ya lakukannya begitu. Dan saya lihat begitu, saya bilang, ya Opa, saya yang lakukan. Jadi saya bersihkan juga tuh WC itu. Kemudian setelah itu, sekarang kamu ambil ember, bersihkan got yang itu kotorannya keluar dari tempat cucian piring. Jadi gotnya tidak lagi berwarna jernih, tapi berwarna hitam pekat. Dan saya disuruh Opa Gembala, ayo turun ambil, pakai ember, buang ke tempat lain. Bau Bapak Ibu, tidak enak. Tapi karena saya melihat Opa Gembala memberikan contoh teladan, saya ikuti. Nah lalu beberapa waktu kemudian Opa Gembala selalu memberikan nasihat, Yanto, jadi hamba Tuhan itu jadi keset. Jadi hamba Tuhan itu bukan jadi bos. Jadi hamba Tuhan itu melayani. Tapi tenang saja, ketika kamu melayani dengan hati yang tulus, Tuhan akan melihat apa yang kamu kerjakan. Opa Gembala sudah ada di sorga, beliau sudah tenang di sana, tetapi nasihatnya saya ingat. Kita harus jadi berkat. Melayani, bukan dilayani. Saya senang dengan beberapa banyak jemaat yang ketika ketemu dengan hamba Tuhan selalu berusaha untuk melayani. Tapi sekali waktu pun saya harus berusaha untuk melayani mereka. Jadi kadang saya sungkan ketika mau makan begitu ya. Ini Pak Yanto saya ambilkan nasinya. Saya bilang enggak. Kalau bisa saya ambilkan untuk Bapak Ibu begitu ya. Kenapa? Bukan pencitraan, bukan. Tetapi memang nasihat Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk
dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi mari kita saling melayani Bapak Ibu. Karena ketika kita saling melayani, ada suasana yang harmonis, indah. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, tentu Bapak Ibu akan cukup kesal ketika melihat hamba Tuhan, pendeta, atau saya sendiri mungkin ketika melihat, kok kamu maunya dilayani terus sih? Nah, Bapak Ibu, kalau terjadi seperti itu dengan saya, Bapak Ibu boleh nasihati saya. Pak Yanto jangan begitu. Pak Yanto kan dipanggil untuk melayani Tuhan. Belajarlah melayani. Ya, Bapak Ibu, saya ingat ketika saya masuk sekolah Alkitab di BJ Batu Malang, tahun 91 saya masuk ke sana. Dan saya masih ingat di sana ada satu papan tulis cukup besar, dan itu papan tulis itu sejak papa saya masuk sekolah Alkitab sampai saya anaknya masuk sekolah Alkitab, papan itu masih ada di sana di aula itu. Dan tulisan di situ tertera cukup jelas. Anda dipanggil untuk melayani. Setiap orang yang masuk sekolah Alkitab itu pasti lihat tulisan itu. Anda dipanggil untuk melayani. Jadi saya dipanggil bukan untuk jadi bos, saya dipanggil untuk menjadi berkat, melayani. Nah Bapak Ibu, setiap orang yang mau bekerja melayani Tuhan, berkat Tuhan tersedia bagi dia. Setiap orang yang mau melayani, melakukan firman Tuhan, jangan takut. Aduh capek Pak Yanto kalau melayani. Ya betul capek. Tapi janji Tuhan, bagi orang yang mau melayani, Tuhan menyediakan berkat berkelimpahan. Bahkan saya masih ingat janji Tuhan, 100 kali lipat upahnya Tuhan berikan. Saya waktu itu berpikir ketika janji itu saya baca, saya coba merenungkan, apa betul ya Tuhan, ketika saya melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan akan berikan 100 kali lipat. Rasanya kok gak mungkin ya. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup saya, ada beberapa kali, memang ini urusannya uang, tetapi saya melihat ketika Tuhan berkata beri, saya tidak berpikir bahwa Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Yang saya hanya lakukan, ini berkat Tuhan, ini harus disalurkan untuk jadi berkat. Dan ketika kami salurkan, berapa waktu kemudian kami dapat berkat, dan setelah saya renungkan 100 kali lipat. Saya meninggalkan harta benda yang ditinggalkan papa saya, dan harta benda itu pun diambil oleh saudara-saudaranya dari orang tua saya. Saya merelakannya. Saya belajar untuk melepas hak, tidak menuntut Tuhan. Tapi ternyata di kemudian hari ketika saya memiliki sebuah rumah, saya hitung ini rumah 100 kali lipat dari apa yang dulu terhilang. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan tulus, berkat Tuhan disediakan bagi kita. Jangan takut Bapak Ibu melayani, jangan takut dengan kata melayani, wah pasti capek. Betul, pasti capek Bapak Ibu. Tetapi ingat, orang yang melayani berkatnya lebih banyak daripada yang suka dilayani. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan saya, kita saling melayani, saling memberkati agar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Mari kita lakukan hal yang benar, tanpa harus berteriak-teriak minta berkat. Berkat itu akan otomatis Tuhan berikan kepada kita semua. Saya ingat ada satu jemaat. Dia kalau kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan dengan jemaat lain, selalu mengajak makan. Nah, sekali waktu saya dengar ketika beli mobil, dapat bonus mobil lebih baik daripada yang dibeli, begitu ya. Saya bilang ke istri saya, nggak heran, karena bapak ibu itu suka jadi berkat. Kalau hidup kita jadi berkat, melayani, Tuhan akan memberkati kita. Jadi mari bersama-sama dengan saya, mari kita menjadi berkat,
Mari kita memuliakan Tuhan dengan hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan memberikan teladan bagi kami untuk kami hidup melayani, bukan dilayani. Tuhan berikan kami kerendahan hati, ketulusan hati, supaya kami ketika kami melayaninya dengan hati yang bersyukur. Kami melayani dengan sukacita. Tuhan berkati kami agar hidup kami menjadi berkat. Tuhan tolong kami agar kami pun dapat menolong orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang hari ini beraktivitas, pergi datang ke rumah kerabat. Tuhan tolong kami agar hidup kami menjadi berkat di sana. Bahkan kami dapat menceritakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami sehingga banyak orang mendengar Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.